few moments later. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku, Sania Ramadhani dari Sekolah SMK Negeri 4, Kota Bogor. Di sini aku bakal bahas modul yang ke-7, yaitu FHRP. Di sini ada dua materi yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, teori HSRP True dan konfigurasi FHRP. Nah, yang pertama, FHRP itu apa sih? FHRP adalah atau First Hop Redundancy Protocol adalah protokol jaringan yang digunakan supaya default gateway tetap tersedia meskipun salah satu router mati. Jadi, kalau router utama gagal, router cadangan langsung menggantikannya, sehingga jaringan tetap bisa mengakses internet atau jaringan lain. Nah, di sini ada jenis FHRP. Yang pertama itu HSRP atau Host Standby Router Protocol. Ini tuh milik Cisco, lalu menyediakan gateway cadangan berbasis IP virtual, aktif, dan standby. Lalu ada HSRP versi 6, sama saja bedanya dari bilangan IP, itu support IP versi 6. Lalu ada VVRP versi 2, itu Virtual Router Redundancy Protocol, ini open standard ya teman-teman. Jadi sama seperti HSRP, beda di terminologi. Di sini itu master router itu sama aja aktif, lalu backup router itu cadangan, lalu IP versi 4. Lalu ada VVRP versi 3, itu sama saja, hanya mendukung IP versi 6 dan multi-vendor. Lalu ada GLBP atau Gateway Load Balancing Protocol. Ini di Cisco. Lalu kombinasi redundancy dan load balancing itu pembagian beban traffic. Lalu semua router dapat aktif secara bersamaan, tetapi beban traffic dibagi dua. Ini di sini kita kasih contoh. Yang pertama misalnya di sini ada dua router ya teman-teman. Nah, dua router ini aktif secara bersamaan, tetapi beban trafficnya dibagi dua. Misalnya beban trafficnya itu ada 10. Nah, di sini router pertama itu bebannya 5, dan router kedua juga bebannya 5. Jadi beban trafficnya itu dibagi dua. Lalu ada HSRP Priority dan Preemption. Priority menentukan router yang aktif. Router priority tertinggi akan dipilih menjadi router aktif. Default priority-nya itu 100 dan range priority-nya itu 0 sampai 255. Ini contohnya di sini ada dua router lagi. Yang pertama itu priority-nya itu 100 dan yang kedua itu contohnya 150. Nah, yang bakal jadi priority tertinggi itu yaitu router kedua karena priority-nya lebih tinggi daripada router yang pertama. Lalu ada preemption atau kemampuan router untuk memproses pemilihan router aktif. Nah, secara default, setelah router menjadi router aktif, router tersebut akan tetap aktif bahkan jika ada router lain dengan prioritas HSRP yang tertinggi. Nah, teman-teman, di sini kita bakal langsung konfigurasi untuk FHRP-nya ya, teman. Sini aku udah nyiapin topologinya. Kita langsung masuk aja ke router pertama. Di sini sebagai ISP ya, teman-teman. Sini no. Lalu di sini N conf T. Kita masuk ke interface gig 000 ini ya, teman. Gig 000. Lalu kita tambahkan channel shutdown dulu. Lalu IP address-nya kita lihat di sini 192.168.1.1 dan subnet mask-nya .0. Lalu di sini kita masuk ke interface gig 00/1. Interface gig 00. Lalu no shutdown. Lalu IP address-nya yaitu 192.168.2.1/1 dan subnet mask-nya 255.0. Oke, di sini udah ya teman-teman untuk konfigurasi di router ISP. Kita masuk ke router yang pertama.
Sini 0, lalu N, conf T, interface gig 00, now shutdown, lalu IP address, sini kita lihat, itu 192.168.1.2, subnet masknya .0. Nah, di sini karena router pertama ini harus di IP root-kan ke router ISP ini ya, teman-teman. Jadi di sini kita ketikkan IP root 0.0.0.0, ini kita pakai yang default. Terus arahnya ke 192.168.1.1. Oke, udah. Lalu kita masuk ke interface gig 00. Masuk ke interface gig 001. Nah, shutdown. Lalu IP address yaitu 172.16.23.2 dan subnet masknya .0. Oke, udah. Sekarang kita masuk ke router yang kanan ini ya, teman-teman. CLI lalu no and conf T, interface gig 00, IP address-nya 192.168.2.2 dan subnet masknya .0. Lalu masuk ke interface gig 001, IP address 172.16.23.1 dan subnet masknya .0 juga. Nah, di sini udah untuk konfigurasinya. Kita belum shutdown ya, teman-teman. Oke, ke interface gig 00, shutdown. Lalu ke interface gig 001, shutdown. Oke, udah. Sini kita mau masuk ke router ISP untuk nge-IP root. IP root 172.16.23.0, subnet masknya. Lalu di sini untuk jalurnya pertama ke sini, lalu ke kiri ya, teman-teman. 192.168.1.2, lalu yang kedua 2.2. Oke, udah. Kita masuk ke router kanan untuk konfigurasi priority-nya, teman. Sini kita masuk ke interface gig 001, lalu standby. Kita coba tanda tanya dulu. Nah, di sini kita bakal pilih yang group number ya, teman. Kita pilih standby 1 saja. Lalu tambahkan IP-nya yaitu 172.16.23. Kita pakai yang 254. Lalu enter, lalu kita ketikkan lagi standby 1. Tanda tanya, kita priority. Lalu tanda tanya lagi, di sini ada priority value. Ini kan defaultnya itu 100. Kita bakal jadiin yang router 1 ini router utamanya ya, teman-teman. Jadi kita priority-nya kita 150. Lalu standby. Nah, di sini udah ada pemberitahuan ya, teman-teman. Standby 1 RAM. Oke, udah. Di sini kita masuk ke router yang kiri. Kita X dulu. Kita masuk ke interface gig 001. Lalu standby. Kita samakan standby 1. Lalu IP-nya yaitu 172.16.23.254. Di sini kita samakan. Lalu standby 1 RAM. Oke, udah. Di sini kita coba lihat standby-nya ya, teman. Do show standby
Nah, di sini kita bisa lihat state is active ya, teman-teman. Kita coba lihat do show standby brief. Nah, di sini ada gig 001 itu aktif standby 172.16.23.1. Lalu kita coba masuk ke router kedua. Do show standby brief. Nah, di sini bisa dilihat juga untuk stand itu standby, aktif, dan standby-nya itu lokal ya, teman-teman. Lalu di sini kita coba tambahkan PC. Sini tambahkan PC, lalu sini kita hubungkan. Oke, udah. Di sini kita masuk ke PC. Kita ke desktop IP configuration. Kita tambahkan dulu untuk IP-nya, yaitu 172.16.23.24. Subnet masknya kita ubah. Lalu default gateway-nya itu 172.16.23.254 yang tadi sudah kita konfigurasikan. Nah, lalu di sini kita coba ping ke router ISP dulu 192.168.1.1. Kita coba tunggu. Sini awal-awal bakal RTO, lalu replay, dan sudah replay ya teman-teman. Kita coba ping lagi ke 192.168.2.1. Sini bakal RTO dulu, baru bakal replay ya teman-teman. Dan di sini sudah berhasil. Nah, di sini kita bakal coba lihat untuk jalurnya itu kemana aja ya teman. Yaitu dengan cara tracer 192.168.2.1. Nah, di sini kita bisa lihat pertama itu 172.16.23.2. Berarti pertama paketnya itu bakal mengarah ke router pertama dulu, baru ke router ISP ya teman-teman. Nah, di sini kita bakal coba hapus kabelnya. Yang di sini kita bakal hapus. Ceritanya di sini tuh bakal ada kendala ya teman-teman. Kita coba fast forward. Nah, kita coba lihat ke router kedua. Nah, di sini ada pemberitahuan gig 001 state standby jadi aktif ya teman-teman. Nah, lalu kita coba lihat di sini. Do show standby brief. Nah, di sini standby-nya itu, state-nya itu sudah aktif ya teman-teman, dan standby-nya itu on now. Kita coba tracer lagi. Nah, di sini bisa dilihat menjadi 172.16.23.1 yaitu ke router yang kedua. Jadi langsung ke router kedua. Oke. Kita coba hubungkan lagi. Lalu kita fast time forward. Nah, di sini ada pemberitahuan lagi, itu akan asalnya speak itu menjadi standby. Lalu kita coba lihat. Di sini juga ada pemberitahuan standby jadi aktif ya teman-teman. Jadi itulah untuk FHRP. Nah, itu dia pembahasan modul ke-7 dari aku. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan.